like a Hellcat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat, Bu. Nah, tadi sebelum ke sekolah, anak-anak pada sarapan atau tidak? Sarapan, Bu. Bagus. Jadi, Ibu nggak berhenti-henti mengingatkan ya, sebelum ke sekolah harus sarapan dulu biar pada saat belajar nanti anak-anak bisa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Nah, minggu lalu kan kita membahas mengenai konsep makanan sehat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas proses pertumbuhan pada manusia. Nah, pada bab ini saling berhubungan karena makanan sehat sangat mempengaruhi proses pertumbuhan pada manusia. Namun sebelum Ibu lanjut ke materi, kita akan mulai pembelajaran kita dan kita awali dengan berdoa. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Nah, Ibu akan absen dulu ya, biar Ibu tahu siapa aja yang mungkin nggak bisa datang di pembelajaran kali ini. Yang pertama, Nisa, Hadir, Bu. Ratna, Hadir, Bu. Gali, Hadir, Bu. Denis, Absen, Bu. Kartika, Hadir, Bu. dan Aldo. Hadir, Bu. Oke, berarti Denis yang nggak hadir ya. Ya, Bu. Nah, kita doakan biar kalau Denis sakit, Denis bisa sehat dan minggu depan bisa bergabung bersama kita. Langsung saja kita akan melanjutkan ke materi kita mengenai proses pertumbuhan pada manusia. Silakan anak-anak buka buku paketnya di halaman 21. Nah, pada halaman 21 kita akan melihat konsep dari pertumbuhan manusia. Jadi, di sini ada dua pembahasan yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Menurut anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan sama atau enggak? Beda, Bu. Nah, benar sekali. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya, karena pengertian dari pertumbuhan adalah proses pertambahan ukuran jumlah sel yang bertambah besar dan tidak dapat mengecil. Contohnya itu ketika bayi lahir. Nah, ketika bayi lahir dan tumbuh menjadi balita, kan dia tidak bisa untuk kembali lagi ke bayi. Nah, sedangkan perkembangan yaitu manusia dewasa yang mengalami masa penuaan yang disebut dengan lanjut usia. Nah, perkembangan sendiri ketika anak-anak misalnya dari dewasa menuju ke proses masa penuaan itu merupakan tahap dari perkembangan. Jadi dalam masa pertumbuhan manusia terdapat dua aspek yang harus dilalui yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di dalam masa pertumbuhan kita dapat melihat 3 langkah-langkah yang akan kita lewati ya. Yang pertama itu ada masa bayi, dan yang kedua ada masa balita, dan yang ketiga ada masa anak-anak. Ini merupakan tahap pertumbuhan yang sering kita lalui. Sedangkan di masa perkembangan ada masa remaja, masa dewasa, dan masa lansia. Nah, menurut WHO, jadi WHO ini adalah World Health Organization ya anak-anak. Ini merupakan organisasi yang membahas mengenai kesehatan yang ada di dunia. Dan WHO menuturkan bahwa manusia yang berusia 45 sampai 91 tahun atau yang disebut dengan lansia merupakan proses akhir dari masa perkembangan pada manusia. Jadi masa perkembangan manusia itu berakhir pada masa lansia ya anak-anak. Ya, Bu. Semuanya mengerti kan? Mengerti, Bu. Oke. Nah, ketika tubuh kita mengalami masa perkembangan, menurut Pak Sucipto tahun 2017, kita akan melewati masa pubertas. Nah, masa pubertas ini akan dilalui pada usia 12-16 tahun. Itu untuk laki-laki, sedangkan untuk perempuan terjadi pada usia 10-16 tahun.
Nah, ciri-ciri fisik yang bisa kita temukan pada saat masa pubertas pada laki-laki, misalnya pundak dan dada bertambah besar, tubuh bertambah berat dan tinggi, keringat bertambah banyak, kulit dan rambut mulai berminyak, serta tumbuh jakun. Itu merupakan salah satu ciri yang bisa kita lihat pada anak laki-laki ketika mengalami masa pubertas ya. Nah, jika pada anak perempuan akan mengalami menstruasi atau haid, pinggul mulai melebar dan mulai tumbuh rambut-rambut di sekitar ketiak dan kemaluan serta tumbuh jerawat. Itu merupakan masa-masa yang dilalui oleh perempuan pada saat pubertas ya anak-anak. Semuanya mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, jadi anak-anak apakah sudah memahami bagaimana hubungan antara konsep makanan sehat dengan masa pertumbuhan? Mengerti, Bu. Baik, jadi Ibu tekankan sekali lagi ya, ketika anak-anak mengkonsumsi makanan yang sehat, maka dapat disimpulkan bahwa masa pertumbuhan pada anak-anak juga akan mengalami pertumbuhan yang baik. Namun jika dari kecil dan dari dini anak-anak tidak mengkonsumsi makanan yang sehat, maka proses pertumbuhan yang anak-anak alami bisa saja tidak mengalami perkembangan yang baik. Oleh karena itu, Ibu tidak hentinya mengingatkan untuk terus mengkonsumsi makanan yang sehat. Nah, makanan sehat masih ingat kan kemarin didapatkan dari apa saja? Ingat, Bu. Salah satunya apa? Coba Rika, sebutkan salah satu makanan yang merupakan makanan sehat. Susu. Susu. Kartika? Daging. Daging, oke. Nah, itu merupakan salah satu makanan yang bisa kita konsumsi yang mengandung makanan sehat. Di samping itu banyak lagi ya. Nah, kita bisa mendapat makanan sehat itu dari sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga vitamin-vitamin yang baik untuk kesehatan tubuh. Sehingga ketika kita mengalami pertumbuhan kita akan baik. Sampai sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan dulu dan Ibu akan memberi tugas kepada anak-anak yang ada di halaman 30. Di sini ada 5 soal, anak-anak kerjakan ya. Ya, Bu. Dan di situ ada tabel, silakan dikerjakan juga. Mengerti? Mengerti, Bu. Baik, terima kasih dan kita akan tutup pembelajaran ini.